Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Desi Nuralisa dan rekan saya Desa Nurapni. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait tugas UTS tentang mata kuliah keuangan negara yang didoseni oleh Ibu Dina Megawati MSI yang berjudul Kebijakan Keuangan Internasional, Pinjaman dan Hutang Luar Negeri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Dia Esa Nurapni untuk memulai presentasi lebih awal. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, definisi kebijakan keuangan internasional. Kebijakan keuangan internasional adalah kebijakan suatu negara yang dapat memengaruhi perekonomian internasional. Salah satunya hubungan dagang antar negara. Keuangan internasional sendiri membahas dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Lalu yang kedua, lingkup kebijakan keuangan internasional. Berdasarkan buku Kebijakan Ekonomi Internasional oleh Emily Mantik, kebijakan keuangan internasional merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ekonomi internasional. Kebijakan keuangan internasional bertujuan untuk menjaga keseimbangan neraca, perdagangan, dan memelihara kondisi neraca pembayaran secara stabil terhadap perubahan kas. Lalu selanjutnya cakupan kebijakan keuangan internasional. Di sini ada tiga. Yang pertama kebijakan perdagangan internasional, kedua kebijakan pembayaran internasional, dan ketiga kebijakan bantuan luar negeri. Lalu dampak kebijakan keuangan internasional. Yang pertama, dampak positif yaitu stabilitas ekonomi global, pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif, ketergantungan pada institusi internasional, pengaruh terhadap kedaulatan ekonomi. Organisasi internasional. Organisasi internasional berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan global dan menyediakan bantuan keuangan serta teknis kepada negara-negara anggotanya. Di antaranya, yang pertama International Monetary Fund atau IMF, kedua ada World Bank atau WB, ketiga International Financial Corporation atau IFC. Lalu pinjaman keuangan luar negeri. Pinjaman dari luar negeri, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya terdapat jenis-jenis pinjaman luar negeri. Yang pertama ada pinjaman bilateral, kedua pinjaman multilateral, ketiga pinjaman komersial, yang keempat pinjaman ekspor, dan kelima obligasi internasional. Selanjutnya proses peminjaman luar negeri. Di antaranya yang pertama ada tahapan permohonan pinjaman, yang kedua syarat dan ketentuan pinjaman, yang ketiga evaluasi dan persetujuan pinjaman. Selanjutnya, risiko dari peminjaman luar negeri sendiri diantaranya ada risiko ketergantungan hutang, risiko nilai tukar, dan risiko gagal bayar. Selanjutnya, manfaat pinjaman hutang luar negeri. Di antaranya ada sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, yang selanjutnya dukungan terhadap stabilitas ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas investasi.
Nah, hutang luar negeri. Indonesia sendiri tercatat pada Januari 2020 mempunyai hutang luar negeri senilai 4,4817 US dollar triliun. Angka tersebut mungkin terdengar sangat banyak, akan tetapi berdasarkan undang-undang, jumlah tersebut masih dalam batas normal. Berdasarkan UU, utang luar negeri harus berada di bawah 60% dari PDB. Dan jumlah 4.817,5 triliun masih di posisi 30% terhadap PDB. Bilangan dibandingkan dengan negara lain, rasio utang luar negeri Indonesia dapat dikatakan terjaga bahkan sangat kecil. Selanjutnya, strategi pengelolaan hutang negara, yaitu strategi khusus untuk pengelolaan hutang negara adalah dengan meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik, menurunkan biaya pinjaman dengan selektif, memilih lender, meningkatkan kualitas penerapan pinjaman, dan terakhir meningkatkan kualitas proses bisnis dan komunikasi dengan stakeholder. Nah, baik, dari presentasi sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa kebijakan keuangan internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Pinjaman luar negeri berperan sebagai sumber pendanaan penting bagi pembangunan, namun membawa risiko seperti ketergantungan hutang dan fluktuasi nilai tukar. Organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan WTO memberikan bantuan keuangan dan teknis yang krusial meskipun bisa mempengaruhi kedaulatan kebijakan negara. Dengan pengelolaan risiko yang baik, manfaat pinjaman luar negeri dapat dioptimalkan untuk masa depan. Kerjasama internasional yang kuat dan keseimbangan antara bantuan dan kemandirian ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya Desi Nuralisa dan rekan saya Dia Esa Nurapni. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.